warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Zahra Aulia Putri dengan NIM 8604395548 dari program studi PGSD Universitas Terbuka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dengan ilmu pendidikan. Materi ini penting untuk dipahami karena filsafat ilmu membantu kita memahami dasar tujuan serta nilai-nilai dalam pendidikan. Di sisi lain, pendidikan juga memiliki peran besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan cara berpikir manusia agar lebih menjadi kritis dan berkembang sesuai zaman. Hubungan filsafat ilmu dengan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan. Filsafat ilmu membantu mengamati dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan agar pendidikan tidak hanya menjadi kegiatan mengajar biasa, tetapi benar-benar menjadi ilmu yang memiliki dasar tujuan dan arah yang jelas. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau apa yang dipelajari dalam pendidikan. Ontologi membantu menjelaskan apa sebenarnya pendidikan itu, siapa yang menjadi subjek pendidikan, apa tujuan belajar, dan mengapa pendidikan penting bagi kehidupan manusia. Epistemologi membahas tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan dalam dunia pendidikan. Epistemologi membantu menentukan metode pembelajaran yang tepat, bagaimana siswa memperoleh ilmu, serta bagaimana suatu pengetahuan dapat dianggap benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan aksiologi membahas tentang ilmu dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan membuat siswa pintar secara akademik, tetapi juga membentuk karakter, moral, sikap sosial, serta kemampuan hidup yang lebih baik dalam masyarakat. Karena itu, filsafat ilmu membuat pendidikan menjadi lebih ilmiah, lebih terarah, dan memiliki nilai bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pendidikan juga memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Artinya, bukan hanya filsafat ilmu yang membantu pendidikan, tetapi pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Pendidikan yang bermakna akan melatih manusia untuk berpikir kritis, logis, kreatif, dan reflektif. Dari proses itulah muncul ide pemikiran dan pandangan baru yang dapat mengembangkan filsafat ilmu. Misalnya, ketika guru dan siswa berdiskusi mengenai cara belajar yang efektif tentang moral atau tentang perkembangan teknologi dalam pendidikan, maka secara tidak langsung mereka sedang mengembangkan pemikiran filsafat ilmu. Selain itu, pendidikan juga menjadi tempat lahirnya penelitian, inovasi, dan pengetahuan yang membuat ilmu pengetahuan terus berkembang dari waktu ke waktu. Jadi pendidikan bukan hanya tempat menerima ilmu, tetapi juga tempat menghasilkan pemikiran, pengetahuan, dan manfaat bagi masyarakat. Filsafat ilmu sering disebut juga pisau analisis karena membantu membedah dan memahami berbagai persoalan pendidikan secara lebih mendalam dan terarah. Melalui ontologi kita dapat menganalisis hakikat masalah pendidikan. Contohnya, mengapa ada siswa yang sulit memahami pelajaran, apa tujuan sebenarnya dari pendidikan nasional, dan bagaimana pendidikan dapat membantu perkembangan manusia. Melalui epistemologi, kita dapat menilai metode pembelajaran yang digunakan. Misalnya, apakah metode ceramah masih efektif digunakan atau perlu dikombinasikan dengan diskusi praktik langsung dan penggunaan teknologi digital agar pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Sedangkan melalui aksiologi kita dapat melihat manfaat dan dampak pendidikan bagi masyarakat. Contohnya, apakah pendidikan saat ini sudah mampu membentuk karakter yang baik atau justru hanya berfokus pada nilai akademik semata. Karena itu, filsafat ilmu membantu pendidikan agar tidak berjalan secara asal, tetapi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan bernilai. Contoh penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah. Misalnya pada kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menekankan bahwa pembelajaran lebih aktif, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan siswa. Dari sisi ontologi, kurikulum ini memandang siswa sebagai individu yang memiliki potensi, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Dari
epistemologi pembelajaran ini dilakukan diskusi, proyek, kerja kelompok, dan praktik secara langsung agar siswa memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan lebih mudah dipahami materinya. Sedangkan dari sisi aksiologi, pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila yang beriman, mandiri, kreatif, mampu bekerja sama, dan memiliki sikap sosial yang baik. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam memahami pentingnya hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia pendidikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam menyampaikan dari saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.